Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah. Di sini saya dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang layanan karir di berbagai jenjang pendidikan SMA, MA, dan perguruan tinggi. Adapun rekan kelompok saya yaitu Divya Nurayana Putri, Halif Mantu Sakdiah, Sania Mailandara. Pengertian bimbingan karir. Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Dan menurut Hare, bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses teknik atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan luang waktu. Sedangkan menurut Winkels dan Sri Astuti, bimbingan karir merupakan bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap untuk memangku jabatan itu. Bimbingan karir di SMA atau MA. Pentingnya pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa di SMA dan MA. Keberadaan bimbingan karir sebagai bagian dari layanan bimbingan konseling di SMA mengandung konsekuensi terhadap peran dan tugas konselor dan memberikan layanan bimbingan terhadap siswanya. Setiap siswa di sekolah menengah akan sampai pada tingkat kematangan karir yang berbeda melalui rute yang berbeda. Lancar atau tidak lancar aktivitas bimbingan karir harus memiliki 3 penekanan, yaitu mendorong penekanan karir, menyediakan perlakuan, dan membantu penempatan. Tujuan bimbingan karir di SMA atau MA adalah untuk membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungan, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada karir dan cara hidup, yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus yang menjadi sasaran bimbingan karir di SMA diantaranya ialah agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja, agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja, serta menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan bersedia dalam dunia kerja. Prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karir secara tepat. Setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan karir yang kelak. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program materi bimbingan dan konseling pada khususnya. Metode pelaksanaan bimbingan karir di SMA atau MA. Penyampaian layanan karir di sekolah dapat dilakukan dengan metode tertentu yang sesuai dengan isi materi dan kebutuhan siswa serta kemampuan pembimbing. Secara umum, pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan dengan cara ceramah dari narasumber, diskusi kelompok, pengajaran unit, sosiodrama, karya wisata, karir yang diprogramkan oleh sekolah, informasi melalui kegiatan kurikuler secara instruksional, hari karir atau career days. Bimbingan karir di perguruan tinggi. Pentingnya bimbingan karir di perguruan tinggi. Urgensi bimbingan karir merujuk pada tujuan dari dilaksanakannya bimbingan karir itu sendiri.
yang pada dasarnya berawal dari kebutuhan peserta layanan terhadap berbagai informasi terkait karir yang akan dijalani. Untuk tahapan yang termasuk dalam perkembangan dan periode tahapan karir individu adalah mengambil keputusan untuk memilih pekerjaan tertentu. Transisi dari proses belajar ke dunia kerja yang sebenarnya membutuhkan banyak persiapan diri, mulai dari memahami kemampuan diri yang idealnya telah dikenali sejak berlangsungnya proses pendidikan menengah atas, yaitu setelah berlangsungnya proses peminatan dan penempatan penyaluran pada jurusan yang sesuai dengan hasil berbagai instrumen tes terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Namun, pada periode ini sering terjadi berbagai kesenjangan, ketidaktahuan akan kemampuan diri karena dalam proses preokupasi sudah mengalami berbagai permasalahan yang berawal dari pemilihan jurusan di sekolah menengah yang tidak sesuai dengan minat dan bakat, berlanjut pada pemilihan program studi yang dimasuki di perguruan tinggi, kecenderungan ikut-ikutan teman, dan adanya tuntutan dari keluarga, sehingga setelah proses tahapan penyelesaian studi, mulai bingung dan kesulitan mengarahkan diri untuk memilih berbagai pekerjaan. Fungsi utama dari bimbingan karir bagi mahasiswa. 1. Bimbingan karir dapat membantu dalam memilih bidang pelayanan utama. Kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang seminar karir dengan melibatkan lembaga penerimaan tenaga kerja atau stakeholder dengan mahasiswa dan perguruan tinggi. 2. Bimbingan karir dapat membantu dalam penilaian diri dan analisis diri. Hasil tes kemampuan dasar atau potensi tes akademik, kebutuhan untuk mendapatkan asesmen sebagai umpan balik atau feedback dalam pemahaman dirinya. 3. Bimbingan karir dapat membantu dalam memahami dunia karir, kebutuhan untuk memiliki wawasan, pengetahuan tentang prospek atau kemungkinan pasar kerja yang dapat menerima sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, lowongan pekerjaan, penulisan surat lamaran, dan kurikulum vitae yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi atau lembaga kerja, materi tes dasar maupun tes wawancara, kebutuhan untuk mendapatkan informasi terkait bursa kerja, dan pertemuan-pertemuan karir yang banyak dilakukan pengusaha. 4. Bimbingan karir dapat membantu dalam mengambil keputusan atau kebutuhan untuk diarahkan dalam memilih karir atau bidang pekerjaan yang tepat untuk pengembangan potensi. 5. Bimbingan karir dapat membantu mahasiswa dalam memasuki dunia kerja atau kebutuhan tentang etika dan budaya kerja, kesempatan dalam pengembangan diri, dukungan, kesesuaian antara posisi kerja yang ditempati dengan kompetensi yang dimiliki. Metode bimbingan konseling karir di perguruan tinggi. Adapun metode atau cara pelaksanaan dari bimbingan karir dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut. Pertama, layanan orientasi. Bimbingan karir diaplikasikan dengan menggunakan format lapangan. Mahasiswa diperkenalkan langsung dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu, dengan mengunjungi perusahaan atau lembaga pekerjaan tertentu. Dengan demikian, mahasiswa dapat melihat gambaran real dari pekerjaan yang dimasuki. Sebaiknya bidang-bidang pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikan yang ditempuh mahasiswa. Kedua, layanan informasi. Layanan ini sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan cara format klasikal maupun kelompok. Diberikan berbagai informasi karir seputar persiapan untuk memasuki bidang pekerjaan tertentu, sistem rekrutmen. Ketiga, layanan konseling individu. Dengan layanan konseling individu ini, mahasiswa diberi ruang untuk lebih terbuka menyampaikan masalahnya, terutama terkait masalah karir misalnya, masalah kebingungan dan ketidaksiapan setelah tamat untuk bekerja di mana.
adanya ketidaksesuaian antara keinginan orang tua dengan keinginan mahasiswa, atau orang tua yang cenderung menuntut anaknya agar bekerja di kampung setelah kuliah. Keempat, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini dapat dikemas dengan topik, tugas maupun bebas, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Misalnya dengan mengangkat topik-topik yang update terkait masalah kiat sukses mendapatkan pekerjaan secara cepat dalam masalah tunggu setelah fresh graduate. Sekian, terima kasih.